Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini kita akan menjelaskan tentang Andi Aziz. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Winda Sumardan. Saya Desa Monika. Saya Sidia Dika Putri, absen 9. Saya Jessica Melana Putri, absen 21. Saya Najwa Salsabila Nasi Putri, absen 25. Saya Cecelan Dewi Sumati, absen 31. Nah, kita masuk ke siapa itu Andi Aziz. Andi Aziz adalah seorang putra kelahiran di Sipabinangga, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan pada tanggal 19 September 1924. Sejak berusia 9 tahun, Andi Aziz sudah pindah ke Belanda bersama seorang pensiunan asisten residen Belanda. Dan di negara Belanda itulah tumbuh keinginannya untuk masuk ke dalam Akademi Militer Belanda. Namun hasratnya kandas karena Perang Dunia Kedua. Ia mengungsi ke Inggris, daerah sekutu yang dianggap paling aman saat itu. Di Inggris itulah ia menjalani pendidikan militer dan lulus dengan pujian. Kemudian saat Indonesia merdeka, Andi Aziz mendengar kabar tersebut dan ia diberi pilihan untuk bertugas di Jepang atau di Gugus Selatan Indonesia. Ia memilih Indonesia karena berharap dapat sesekali bisa berkunjung ke orang tuanya di Makassar. Kemudian pada tahun 1946 ia mendarat di Jawa dan ia ditugaskan di Cilincing. Tidak lama pada tahun 1947 Andi Aziz diminta bergabung dengan KNL atau Koninklijke Nederlands Indische Leger dan atau Angkatan Perang Belanda dan diberi pangkat Letnan II. Kemudian pada tahun yang sama pula Andi Aziz diangkat menjadi ajudan dari Sukawati, Presiden negara Indonesia Timur. Selanjutnya itu ada tokoh pemberontakan Andi Aziz. Yang pertama itu ada Andi Aziz. Seperti yang kita ketahui bahwa pemberontakan Andi Aziz dipimpin oleh Andi Aziz sendiri, atau bisa dibilang ia merupakan tokoh utama di peristiwa tersebut. Andi Aziz lahir pada tanggal 19 September 1924 di Sipang, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Kedua itu ada Kolonel Alex Kawilarang. Kolonel Infanteri Alexander Everett Kawilarang adalah pemimpin 4 angkatan pasukan yang diperintahkan oleh pemerintah RIS untuk melakukan operasi pemberontakan Andi Aziz Makassar. Ia lahir pada tanggal 23 Februari 1920 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2000. Yang ketiga itu ada Kolonel Soeharto, Gadis 10 Garuda Mataram di Jawa Tengah yang menjadi bagian dari operasi militer pimpinan Alex Kawilarang untuk memberantas pemberontakan Andi Aziz. Ia lahir di Gemusung, Jawa Tengah pada tanggal 8 Juni 1921 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2008. Nah, yang keempat itu ada Letnan Kolonel Warau. Warau, tokoh pemberontakan Andi Aziz, adalah pemimpin pasukan angkatan udara yang juga merupakan mantan tentara KNL. Yang kelima ada Kapten Udara Wiryadinata. Raden Aja Wiryadinata lahir di Sitaraja, Sumedang, Jawa Barat pada tanggal 15 Agustus 1920. Ia mengawali karir militer di pasukan pertahanan Pangkalan atau bisa disebut PPP. Dia berpangkatan ofisir muda udara 2. Yang terakhir ada Letnan Suprapto Sukawati. Pemimpin Brigade 16 Jawa Timur adalah tokoh pemberontakan yang memimpin pasukannya sebagai anggota dalam operasi militer pimpinan Alex Kawilarang untuk memberantas pemberontakan tersebut. Oke, jadi kita masuk ke latar belakang pemberontakan Andi Aziz. Jadi latar belakang pemberontakan Andi Aziz itu berawal dari berakhirnya KMB yang pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Nah, apa aja sih hasil dari KMB itu? Jadi hasil dari KMB itu menyatakan bahwa KMIL dibubarkan dan negara Indonesia Timur disahkan menjadi negara bagian dari RIS, Republik Indonesia Serikat. Jelas hal tersebut ditentang oleh Andi Aziz karena Andi Aziz menginginkan Indonesia menjadi negara yang federasi. Nah, ide negara federasi ini tuh diusulkan dari si Van Mook yang pada saat itu menjadi pemimpin Belanda. Nah, pemerintahan federasi ini tuh juga merupakan politik pecah belah ala Belanda yang biasa kita sebut divide et impera. Setelah itu, otomatis hasil dari KMB ini mendapatkan pertentangan dong dari golongan yang lebih pro ke federalis karena di hasil KMB menyatakan bahwa Belanda menyerahkan sepenuhnya
Belanda menyerahkan Indonesia sepenuhnya ke RIS. Setelah itu sisa tentara KNIL juga diminta untuk bergabung di APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Hal tersebut ditentang lagi oleh Andi Aziz karena menurut Andi Aziz APRIS itu merupakan gejolak politik yang sedang terjadi di negara Indonesia Timur. Nah, karena ada APRIS, karena ada permasalahan APRIS ini, di NIT itu jadi menimbulkan dua golongan rakyat. Jadi ada yang pro federalis dan juga ada yang pro ke unitaris. Unitaris itu berarti rakyat yang lebih pro ke RIS. Menurut rakyat yang pro ke unitaris itu Indonesia tuh nggak perlu jadi negara federasi karena Indonesia ada satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Setelah itu pemerintah RIS mengirimkan 900 tentara APRIS yang berasal dari TNI. APRIS tiba di Makassar. Nah, hal tersebut jelas ditentang oleh KNIL karena menurut KNIL APRIS tidak berhak untuk ikut campur permasalahan yang ada di NIT. Tetapi APRIS juga berargumen bahwasannya APRIS itu punya wewenang untuk mengatasi permasalahan yang ada di NIT. Jadi kesimpulannya pemberontakan Andi Aziz ini itu diawali dari tidak setujunya NIT bergabung di RIS dan ikut campurnya APRIS ke dalam permasalahan yang ada di NIT. Oke, setelah mengetahui latar belakang dari pemberontakan Andi Aziz, kita akan masuk dalam kronologi Andi Aziz. Tepat di tanggal 5 April 1950, tepatnya di jam 5 pagi, Andi Aziz beserta pasukannya itu menyerang markas APRIS. Nah, di saat itu beberapa dari tentara APRIS mengalami luka-luka dan beberapa perwira juga menjadi tahanannya. Sejak saat itu, pada akhirnya Andi Aziz berhasil menguasai markas dari APRIS dan juga menguasai kota dari Makassar. Nah, melihat hal tersebut, pemerintah akhirnya mengirimkan 12.000 tentara ke Makassar di tanggal 7 April 1950. Nah, karena hal tersebut bukannya semakin membaik, tapi keadaan Makassar itu malah semakin ricuh. Pada akhirnya pada tanggal 4 April 1950, pemerintah dari RIS itu mengirimkan ultimatum kepada Andi Aziz untuk segera datang ke Jakarta dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Andi Aziz juga diminta untuk menyerahkan senjata dan menghentikan pasukannya. Tetapi Andi Aziz waktu itu ngeyel banget, jadi dia kayak gak mau datang ke Jakarta. Dan pada akhirnya Sukawati selaku presiden dari RIS itu sendiri, selaku presiden dari itu dia presiden dari RIS, dia itu meminta Andi Aziz untuk menurutinya. Pada akhirnya Andi Aziz datanglah pada saat itu ke Jakarta, tepatnya di Bandara Bandara Kemayoran di tanggal 15 April 1950, dan pada saat itu dia divonis 14 tahun penjara. Selanjutnya ada dampak pemberontakan. Dampak pemberontakan pertama dari Andi Aziz adalah penyerangan ke markas TNI yang berada di Makassar dan berhasil dikuasai karena kekuatannya jauh melebihi APRIS TNI. Kedua, Indonesia bagian timur bergabung dengan NKRI karena situasi politik pada saat itu sedang memanas dan tidak stabil. Akibatnya ada dua demonstrasi yang berseberangan. Ketiga, terbentuknya pasukan bebas. Keempat, penyerangan markas Panglima Tentara yang disebabkan oleh hasutan dari Somakil penjabat IET. Sini ada upaya penumpasan pemberontakan. Yang pertama itu Andi Aziz harus melapor 4 kali 24 jam. Upaya penumpasan pertama pada tanggal 8 April 1950, pemerintah memberikan perintah untuk melaporkan diri ke Jakarta setiap 4 kali 24 jam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara pasukan dari Andi Aziz itu menyerahkan diri dan melepaskan seluruh tawanannya. Yang kedua, Andi Aziz ditangkap dan diadili pada 15 April 1950. Dia pergi ke Jakarta didesak oleh Sukawati, yaitu presiden negara NIT, tetapi dia terlambat melapor hingga akhirnya ia ditangkap dan diadili.
Yang ketiga yaitu bentrok pasukan KL dan KNIL pada 26 April 1950. Antara KL dan KNIL ini bentrok dengan APRIS karena KL dan KNIL memprovokasi serta memancing emosi APRIS. Yang keempat yaitu peristiwa pada 5 Agustus 1950 secara tiba-tiba markas staf Garuda Makassar dikepung pengikut Andi Aziz, namun akhirnya berhasil dipukul mundur oleh pihak TNI dan peristiwa ini dikenal dengan peristiwa 5 Agustus 1950. Terus yang terakhir ada pemberhentian baku tembak pada 8 Agustus 1950. Pihak KL dan KNIL berunding dengan AS Kawilarang untuk menghentikan baku tembak. Selanjutnya Andi Aziz ditangkap dan diadili pada Pengadilan Militer Yogyakarta tahun 1953 dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Sekian dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Saya. Aduh, saya. Boleh, Saya boleh. juga. Alifah, kameranya tolong arahin ke belakang. Kemana ke sini? Lu nya nunduk dulu, Perkenalkan, nama saya Arta Syifa, absen 7. Saya mau bertanya, kira-kira berapa lama sih Andi Aziz ini divonis? pertanyaan kami tampung. Selanjutnya. Saya. Perkenalkan, nama saya Felix Sunatara Debuku. Sekarang saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara Andi Aziz ditangkap. Bagaimana cara Andi Aziz ditangkap oleh pemerintah Indonesia? Sekian dari saya. Terima kasih ya kali. Saya juga. Saya akan menampung dulu. Saya mau nanya dong. Penyebab terjadinya peristiwa Andi Aziz kayak gimana sih? Ringkasnya aja. Perkenalkan, nama saya Naura Zalma Opelia, absen 26. Nah, tujuan dari terbentuknya pasukan bebas itu apa sih? Oke. Jadi pertanyaan kami tampung dulu. Kalau penyebab, Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Artaki. Nah, pada saat itu Andi Aziz ditangkap di Bandara Kemayoran dan divonis 14 tahun penjara. Baik, terima kasih, terjawab. Teman. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Felix, yaitu dengan cara apa Andi Aziz itu ditangkap. Jadi Andi Aziz itu dia itu udah dikasih ultimatum pada 8 April 1950 untuk melaporkan diri ke Jakarta setiap 4 kali 24 jam. Tapi dia tuh melanggar. Nah, akhirnya ya udah dia ditangkap. Sudah menjawab, Pak. Sudah terjawab. selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Enrico. Apa sih penyebab dari peristiwa Andi Aziz? Nah, tadi juga udah sempat disinggung di bagian latar belakang itu karena si Andi Aziz tuh ngerasa tidak setuju aja kalau NIT bergabung dengan RIS dan ikut campurnya APRIS ke dalam permasalahan yang ada di Indonesia. Gimana Enrico? Baik, jawaban diterima. Ting nong. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Maura. Kenapa terbentuknya pasukan bebas? Tujuannya itu untuk menjaga keamanan yang ada di Makassar. Karena pada waktu itu ada masalah politik yang bentrok kayak demonstrasi dari dua kelompok yang berseberangan. Mana Maura? Baik, terjawab. Terima kasih atas pertanyaan dari kalian semua. Di sini saya akan memberi kesimpulan. Jadi Andi Abdul Aziz yang lahir di Simpang Binaga, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan pada 19 September 1924 adalah seorang tokoh militer Indonesia yang dikenal karena keterlibatannya dalam peristiwa Andi Aziz. Latar belakang pemberontakan Andi Aziz adalah menuntut bahwa keamanan di negara Indonesia Timur hanya merupakan tanggung jawab pasukan bekas KNIL saja, menentang campur tangan pasukan APRIS. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.